Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وجمرة الصالحين
Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali khatib mengajak kepada kita sekalian untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan sekuat tenaga kita dan meninggalkan segala larangan-larangannya dengan sungguh-sungguh. Itulah sebagian kategori orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman dan bertakwa kepada Allah juga merupakan bentuk rasa syukur kita atas segala limpahan rahmat karunia, terutama pada hari ini, hari yang mulia. Allah masih berikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam yang akan menyelamatkan kita. Iman dan Islam adalah jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang bisa mengantarkan kita meraih keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan dan bacakan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Nabi yang sangat mulia, yang sangat mencintai umat-umatnya, yang memiliki doa yang mustajab di padang mahsyar, yang akan diterima langsung dengan Allah untuk memintakan kepada kita syafaatnya di padang mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin membicarakan surat-surat malaikat yang sering kita tidak sadari. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, surat-surat malaikat terus berdatangan kepada setiap kita kaum muslim. Namun banyak di antara kita surat-surat malaikat itu kita tidak sadar. Di mana dalam surah Al-Quran, surah As-Sajdah ayat yang ke-11, Allah berfirman, bagaimana Allah memberikan tugas langsung, qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Allah memberikan kuasa langsung kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa setiap manusia, setiap makhluk ciptaan Allah, dan semua nyawa-nyawa itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Apa surat-surat malaikat yang kadang kita tidak sadari? Pertama, ketika kita melihat orang-orang meninggal dunia, baik terkena longsor, bencana alam di mana-mana, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, baik orang-orang meninggal di lingkungan kita, itu adalah surat malaikat kepada kita bahwa wahai bulan, kalian kelak akan seperti itu. Surat yang kedua adalah situasi yang berubah di setiap kita. Yang dulunya kita kuat, kekar, sekarang kita sudah capek, napas sering terhenti, sesak, kerut kulit kita, mata sudah tidak terang lagi, gigi kita opong, rambut kita berubah. Kemana semua yang kuat kekar dahulu? Ternyata itu surat malaikat, wahai bulan, waktu yang kalian jalani itu bukan waktu yang banyak, tapi tinggal sisa waktu yang ada. Hidup kita ini akan menjalani sisa waktu yang ada, bukan mencari waktu yang banyak. Waktu telah ditentukan,
kullu nafsin za'iqatul maut. Hanya kita menjalankan sisa waktu yang ada. Orang-orang yang bercerdas, orang-orang yang beriman, karena berbeda orang yang pintar dan orang yang benar. Tidak perlu kita menjadi orang yang pintar tapi tidak benar, dan biarkan kita menjadi orang yang tidak pintar-pintar amat tapi benar. Orang yang pintar belum tentu bisa mampu membagi waktunya, bagi waktu untuk dunia dan akhiratnya. Dia cerdas, pintar, tapi tidak mampu membagi waktunya untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Tapi orang yang benar, dia mampu membagi waktunya urusan dunia dan urusan akhirat, vertikalnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis Nabi katakan bahwa, wahai umatku, ketika kalian ingin bahagia di alam kubur nanti, janganlah kalian melupakan 3 perkara. Dan 3 perkara ini yang akan memberikan kau kebahagiaan selama kau berada di alam barzakh, alam kubur, alam penantian yang begitu panjang. Kita tidak tahu kapan hari kiamat itu. Ada beberapa yang dia nanti oleh jenazah dalam kubur. Yang pertama, dia menanti kapan hari kiamat. Selalu minta, ya Allah, kami tidak tahan di alam barzakh ini. Kami ingin kapan hari kiamat terjadi. Dikira hari kiamat itu lebih enak daripada alam barzakh. Tapi kalau orang yang beriman dan beramal soleh, alam barzakh bagikan sekejap mata, karena diliputi nikmat yang luar biasa. Taman-taman surga selalu mengarungi masa di alam barzakh. Penantian yang kedua bagi jenazah dalam kubur adalah kiriman dari keluarganya, doa-doa, sedekah, anak cucunya yang ada di dunia. Dia menanti kiriman. Tapi kalau anaknya di dunia yang dia tinggalkan hanya pandai mencari urusan dunia, tidak pandai urusan akhirat, maka tidak akan ada datang kiriman dari dunia untuk orang tuanya yang telah mendidiknya, membesarkannya selama ini. Maka Nabi katakan, ada 3 perkara yang kalian amalkan agar terus mengalir pahala-pahala semasa anda penantian yang panjang dalam barzakh. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata 'amalu illa min thalathin." Sadaqatul jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. Ada 3 perkara amalan yang membuat jenazah mayat dalam kubur bahagia. Semua anak cucu Adam, kata Rasulullah, ketika meninggal dunia terputus amalnya kecuali illa min salat. Sadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang tidak terputus. Bagaimana yang disebut yang tidak terputus? Oleh karena itu, semasa hidup kita di dunia ini, gemarlah berinfak, bersedekah, berwakaf untuk pembangunan masjid, rumah-rumah ibadah, untuk tempat-tempat umum, membantu orang yang bodoh jadi pintar, anak yang putus sekolah kita lanjutkan sekolahnya, membantu fakir miskin yang hampir menjadi kafir dan beriman karena bisa tertukar imannya dengan satu buku Superman. Tetapi
perbuatan yang membahagiakan kita dalam barzakh ini sering dikatakan berat oleh kita kaum muslim. Padahal orang yang bersyukur kata Allah, orang yang mengeluarkan sebagian harta yang dia cintai, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Ini janji Allah. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan berikan yang lebih banyak. Bagaimana orang yang bersyukur itu? Orang yang mengeluarkan hartanya yang berharga, di antaranya harta uang. Banyak orang yang rajin sholat, ibadah, puasa, tapi ketika berhubungan dengan mengeluarkan harta uang begitu berat. Padahal harta ini, uang ini, sedekah ini yang membahagiakan kita dalam barzakh. Bahkan yang akan menyelamatkan, menghancurkan dosa-dosa kita di dunia dengan infak sedekah. Dan ada satu riwayat bahwa ketika ada orang yang masuk neraka tapi selalu dihalangi oleh sebuah batu dari api itu, begitu mau disambar jasadnya oleh api, ada batu besar yang selalu menghalangi. Dia tanya, kenapa? Ada apa dengan batu ini? Oh, ini batu ini dulu pernah kau sumbangkan kepada masjid, maka dia akan memberikan syafaat pada hari itu. Jadi berinfak, bersedekah, marilah kita gemar melakukannya, karena itulah bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia, dan bisa memberikan pertolongan di akhirat nanti maupun di alam barzakh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika manusia ingin kembali ke dunia, ingin beribadah ke dunia kepada Allah, tapi ditanya, untuk apa kau kembali? Fasaddaqu wa akum minas sholihin. Saya ingin bersedekah, berinfak, menjadi orang-orang yang soleh. Ternyata orang-orang yang gemar berinfak, bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya, sangat bahagia dalam barzakh dan akhirat. Itu yang pertama kata Nabi, sedekah jariyah. Ketika kita meninggal dunia, mengalir pahalanya dalam penantian kita dalam barzakh, mengalir terus selama masjid itu masih dipakai, selama uang yang kita sumbangkan itu masih bermanfaat bagi orang yang kita berikan, mengalir pahalanya walaupun beribu-ribu tahun kita meninggal. Yang kedua kata Rasulullah, ilmu yang tafaudi, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Semasa hidup kita dunia gemar mengajarkan, mendidik, menasihati anak cucu kita, memberikan pelajaran yang bermanfaat, agama semata kata. Balighu anni walau ayat, kata Nabi, sampaikanlah olehmu walaupun hanya sepotong ayat. Tapi sering kita lupa, orang tua yang rajin sholat berjamaah di masjid, tidak peduli dengan anak istrinya, sama-sama mereka itu masuk neraka. Percuma, karena ada ayat khusus bapak dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, wahai seorang ayah, peliharalah dirimu sendiri dan keluargamu dari siksa api neraka. Dengan cara mengajarkan, mendidik, menasihati anak cucu kita, jangan pernah bosan sampai nafas terhenti, sampai maut memisahkan kita. Jangan hanya satu kali seumur hidup, tetapi yang diminta adalah setiap saat kita nasihati. Wahai anakku, pernah kau sholat? Sudah sholat? Cucuku sholatlah. Ajarkan dia, sekolahkan dia, didikkan dia. Kalau mereka tidak sempat sekolah, ambil kunci ibadah, ajarkan dia. Karena ilmu yang bermanfaat ini akan datang terus memberikan kebahagiaan di alam kubur kita. Selama ilmu yang baik itu diamalkan oleh orang, selama itu pula mengalir pahala kepada kita dalam barzakh.
Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir kata Nabi, amalan yang akan terus mengalir pahalanya, awal dari sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Marilah kita tinggalkan anak-anak yang soleh. Kalau kita tidak mampu mengajarkan, panggil guru privat, panggil guru agama untuk mengajarkan dia mengaji. Sekolahkan dia di sekolah-sekolah yang bisa menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Karena banyak orang yang sekolah tinggi luar biasa, setelah orang tuanya tua dia sukses, orang tuanya dikirim ke panti jompo, orang tuanya dibuang di jalanan, tidak peduli lagi nasib orang tuanya bagaimana. Dia yang penting sekolahkan ke tempat yang sekolah berkualitas, sekolah yang elit, tetapi dia tidak peduli nasib anaknya di akhirat nanti. Dia tidak meninggalkan anak yang beriman dan beramal saleh. Inilah orang tua yang gagal, orang tua yang celaka. Janganlah kita tinggalkan harta benda kepada anak kita. Kalau coba itu akan membuat mereka berpecah belah, mereka bermungkar, bermaksiat kepada Allah. Tapi harta yang paling mulia yang kita tinggalkan adalah iman dan Islam kepada anak kita. Itulah harta yang paling abadi yang menyelamatkan kita, mereka di akhirat nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar bisa mengamalkan 3 perkara ini, sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رحمة الله بالراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واذكروه ولا نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Kompas TV, independen, terpercaya.